Gangguan malam hari. Ketika saya lahir, saya tidak seperti bayi. Pada umumnya, saya tidak menangis. Bahkan tetangga saya dulu tidak tahu bahwa saat itu orang tua saya telah memiliki bayi, karena saya tidak pernah menangis. Suatu ketika saya yang saat itu masih dalam bedongan bayi terjatuh dari tempat tidur. Namun karena saat itu malam hari orang tua, saya tidak tahu karena saya tidak menangis. Dan ketika pagi hari orang tua saya kaget, karena saya berada di dekat kolong tempat tidur. Sempat terfikir oleh benak orang tua, apakah saya bisu? Namun seiring berjalannya waktu saya mulai berbicara seperti anak kecil pada umumnya. Setelah umur saya menginjak usia 2 tahun, kami sekeluarga pindah ke rumah yang baru dibeli oleh nenek saya untuk bapak saya. Tidak tahu mulai kapan, tapi saya merasakannya ketika saya berusia 4 tahun. Saat itu saya belum sekolah. Bapak saya mengajarkan untuk mandiri sehingga dari umur 2 tahun saya sudah tidur di kamar sendiri. Namun disitulah saya merasa ada yang aneh dengan diri saya. Saya tidak pernah tidur saat malam hari. Saya mulai tidur ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi. Alasannya setiap malam saya selalu diusili oleh makhluk-makhluk astral. Saat kecil saya selalu tidur dengan lampu menyala dengan pintu terbuka, tapi hanya kamar saya memang menyala karena tradisi kami di mana saat malam semua lampu mati. Letak kamar saya adalah di pojok lorong di antara kamar mandi dan kamar orang tua saya. Suatu ketika saya sedang di atas tempat tidur, saya berusaha menahan takut. Setiap malam selalu terdengar langkah kaki dari lorong menuju kamar saya. Namun ketika saya mengintip tidak ada siapa-siapa, saya menengok kamar orang tua saya dan mereka sedang tertidur lelap. Setiap malam saya selalu mendengar orang yang sedang mandi di kamar mandi. Saat saya mencoba tidur, dari balik bantal terdengar suara seperti auman harimau yang menyebut nama saya. Ketika saya berhasil tidur, saya langsung masuk ke dunia mereka. Itulah penyebab saya tidak tidur saat malam hari, karena saat saya tidur saya akan melihat mereka dan ketika bangun saya mendengar mereka. Untuk itu saya hanya tidur ketika suara ayam menunjukkan pagi hari berbunyi. Setiap hari, setiap malam saya selalu mengalami hal-hal aneh, sehingga dari mulai saat itu dan sampai sekarang saya membenci malam hari. Setelah sekian lama, akhirnya mereka menunjukkan eksistensinya pada saya. Salah satu makhluk astral ada yang merasuk ke dalam boneka kesayangan saya, yaitu boneka Susan. Boneka tersebut seperti bisa bergerak sendiri, matanya dapat melirik layaknya manusia. Awalnya saya kira itu hanya bayangan seorang anak kecil, tapi suatu ketika teman yang sedang bermain di kamar saya berlari menuju ruang tamu dan dia berkata, "Pete, bonekamu bisa gerak sendiri. Aku takut. Kita main di luar aja ya." Mulai dari kejadian tersebut saya amat membenci boneka itu. Saat siang hari saya pernah memukul boneka itu, melemparnya. Karena kesal, akhirnya orang tua saya melihat kelakuan aneh saya dan saya bercerita mengenai boneka itu. Pada awalnya orang tua saya tidak percaya, namun setelah mengalami sendiri, ibu saya langsung membakar boneka tersebut. Tidak berhenti di situ. Ketika saya mulai menginjak bangku sekolah TK, ketika itu saya pulang sekolah dan tidur siang. Ketika bangun saya pun mandi. Setelah itu saya menyisir rambut di depan cermin di mana cermin tersebut lebih besar dokter badan saya. Tiba-tiba badan saya tidak terlihat di dalam cermin tersebut. Lalu muncullah sosok tangan menutupi cermin. Saat itu saya langsung berlari menuju dapur untuk menunjukkannya pada ibu saya yang selalu tidak mempercayai semua cerita mistis yang saya alami. Namun saat saya menunjukkannya, cermin tersebut terlihat biasa saja. Baru saya berkata saya terlalu banyak menghayal yang aneh-aneh, padahal saat itu saya benar-benar melihatnya. Bahkan ketika saya mengingat kejadian tersebut, saya benar-benar tidak mempercayai apa yang saya lihat dulu. Tanggal 4 Desember tahun 2001 saya saat itu telah menginjak kelas 3 SD. Pada hari ulang tahun saya, orang tua saya sedang membersihkan tandon, tangki air besar berwarna orange, memakai sikat panjang untuk membersihkan bagian dasar tandon. Namun mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat di dasar tandon tersebut. Di bawah lumut terdapat tulisan yang ditulis menggunakan benda tajam, seperti paku menggunakan tangan kiri. Tulisannya adalah Mafitasari 4 Desember 2000. Setelah kejadian tersebut, kedua orang tua
Saya memanggil paranormal untuk menutup mata batin saya. Setelah mata batin saya tertutup, saya bisa tidur dengan nyenyak. Saat ini saya baru selesai mengenyam pendidikan kuliah. Tapi, apa saya benar-benar sudah tidak dapat melihat mereka? Untuk sedikit tambahan, saya masih dapat melihat mereka di alam antara tidur dan tidak, dan mereka dapat menyerang saya saat kondisi terlemah saya, seperti ketika saya sakit. Cerita setelah mata batin saya ditutup, kehidupan saya berubah. Tidak ada gangguan lain. Saya akhirnya bisa merasakan nikmatnya hidup. Ketika itu saya menginjak kelas 6 SD, saya bersekolah di SD Islam Terpadu. Saat kelas 6 SD ada program pesantren kilat di hari Sabtu Minggu. Kami semua anak kelas 6 tidur dalam 2 kelas yang dijadiin satu. Malam itu tidak ada kejadian apa-apa, saya pun tidur nyenyak. Pagi-pagi tiba-tiba teman saya yang bernama Fitri menghampiri saya dan berkata, "Center, aku mana?" Saat itu saya bingung, Center, aku nggak minjem. Kemudian teman saya bercerita bahwa tadi malam saya meminjam senter untuk jalan ke kamar mandi. Menurut penuturan teman saya, karena saat itu dia sedang ngantuk, jadi tidak terlalu memperdulikan, tapi sangat jelas bahwa saat itu saya yang membangunkan dia dan meminjam senter. Bahkan sampai detik ini senter itu tidak pernah ditemukan. Malam itu hujan deras. Saya masih ingat bahwa itu kejadian di malam Jumat. Saya sedang tidur, kemudian dalam tidur saya melihat teman astral saya untuk pertama kali, karena semenjak saya kecil dia tidak pernah menampakkan diri, dan setelah mata batin saya tertutup dia muncul untuk pertama kali. Saya melihat wujud aslinya di mana saya ditutup mata batin kelas 3 SD, dan teman astral saya datang ketika saya kelas 6 SD. Teman astral saya berumur sama dengan saya, tinggi kami pun sama. Dia adalah anak yang cantik dengan rambut lurus sebahu, dengan memakai blazer coklat dan rok pendek dan memakai kacamata. Kami bercerita banyak hal tentang makhluk gaib. Saya pun rasin sangat dekat dengan dia, bahkan seperti saudara. Suatu ketika dia menawarkan saya memakai kacamatanya, dan dia berkata, "Kalau kamu pakai, kamu bisa lihat apa yang orang lain gak bisa lihat kayak dulu." Saya memakainya dan sangat terkejut saya ketika melihat rumah saya. Baik melihat di daerah menuju dapur terdapat cahaya merah. Menakutkan, karena hal tersebut saya melepas kacamatanya dan mengembalikan kepada dia. "Gak mau aku takut." Kami pun kembali ke kamar dan bercerita lagi. Kemudian jam menunjukkan pukul 12. Malam dia pun pamit. "Aku pulang ya, soalnya aku gak bisa lama-lama di sini." Saat itu saya menahannya karena saya merasa sangat nyaman dengan dia. Masih teringat rasa sedih ketika dia pergi meninggalkan saya. Kemudian dia pun pergi menembus tembok kamar, dan seketika saya terbangun dengan kaget. Saya menceritakan mimpi saya, dan ternyata benar bahwa cahaya merah yang saya lihat di dapur adalah jin jahat berupa kuntilanak yang menghuni dapur rumah saya. Setelah kejadian itu rumah saya diazankan 4 penjuru untuk mengusir kuntilanak tersebut. Saya menginjak kelas 1 SMA, saya masuk ke salah satu pesantren di daerah Jawa karena saya berasal dari Kalimantan Timur. Malam itu teman asrama saya sudah makan malam, hanya saya yang belum. Jarak antara asrama dan dapur lumayan jauh. Saat itu saya pergi sendiri ke dapur. Dapur kami berada di luar asrama. Asrama kami tidak tingkat tapi seperti kompleks perumahan. Saat itu saya berjalan sendiri sambil membawa piring dan gelas melewati asrama belakang yang kosong karena saat itu sedang libur. Saya masuk ke dapur yang gelap karena sudah malam, tidak ada orang yang menjaga dapur. Dapur kami sangat luas untuk 1000 santri, tapi saat itu sangat sepi, hanya satu lampu yang menyala. Sebelum masuk ke dalam dapur, angin sangat kencang berhembus. Di samping dapur berjejer pohon rimbun dengan kelas-kelas kosong di sebelahnya. Angin sangat kencang tapi saya tidak menghiraukan. Saya mengambil nasi dan lauk, kemudian saya duduk dan makan. Karena kami dilarang membawa makanan ke kamar. Ketika saya sedang makan, angin berhembus kencang dengan hanya satu lampu menyala, tidak ada lampu sama sekali karena hanya asrama bagian depan yang terang karena santri yang tidak berlibur ditempatkan di asrama depan, dan peraturannya setelah jam makan malam, maka dapur ditutup. Saya memberanikan diri, saya makan seperti biasa dan tiba-tiba terdengar siulan dari balik pohon rimbun di samping dapur. Saya pura-pura tidak
Mendengar tapi semakin lama angin semakin kencang dan siulan semakin jelas. Saya pun akhirnya makan dengan cepat dan kembali ke asrama. Anehnya saat di depan, asrama depan tidak ada angin sama sekali. Bahkan hening, saya tak bertanya pada teman, tadi di sini anginnya kencang gak? Dan teman saya hanya menjawab nggak ada. Kenapa? Saya bingung dan menceritakan pada teman. Saya akhirnya mereka bilang, gila, berani banget lo ke dapur sendiri. Dasar nekat. Saya cuma ketawa. Dari kejadian tersebut, saya tidak pernah lagi makan sendiri ketika jam 10 malam. Saya pun menginjak kelas 3 SMA ketika itu saya sudah tinggal di asrama inti. Suatu ketika saya terkena penyakit tipes dengan panas 42 derajat sampai ke kamar. Mandi saja saya harus dipapah 2 orang. Malam itu saya sedang di kamar sendirian karena teman-teman saya sedang pergi. Saat itu antara tidur dan tidak ada sosok makhluk tinggi besar memakai jubah hitam berada di kamar asrama saya, tepatnya di depan saya yang saat itu sedang tidur, memaksa membawa saya. Seperti saya akan ditarik di bawah makhluk berjubah itu, terbang entah kemana. Saya menolak dengan keras, namun makhluk tersebut memaksa. Ketika makhluk itu terus memaksa, di samping saya muncul seorang laki-laki memakai sarung dan kopiah berada di samping saya dengan 5 orang anggota di belakangnya. Bapak tersebut menepis tangan si makhluk jubah dan menyuruh saya membaca kalimat tasbih la ilaha illallah bersama mereka. Seketika kemudian saya terbangun karena semakin parah. Saya dibawa ke rumah sakit asrama di bagian karantina khusus untuk anak yang terkena tipes. Karena saat itu banyak siswa yang sedang terserang tipes. Kasur saya bersebelahan dengan teman dekat saya yang saat itu juga sedang terkena tipes. Keanehan terjadi di sini. Ketika itu pada malam hari saya merasa saat itu saya sedang sadar, bukan setengah tidur. Sosok anak kecil perempuan mengajak saya berbicara. Kamu berani gak ke jemuran? Tanya anak kecil itu dengan nada tinggi. Saya menolak karena saya gak mau ikut campur urusan mereka. Anak itu berkata, lagi gak berani ya? Dasar penakut, coba ke kamar mandi yang pojok itu. Saya menolak lagi, kemudian dia pun pergi. Entah kenapa ketika saya sakit saya bisa mendengar orang yang sedang membicarakan saya di asrama, padahal jarak antara asrama dengan rumah sakit lumayan jauh. Kemudian ketika saya sedang bercerita dengan teman saya dalam satu kedipan, mata saya melihat sosok jin cebol dengan taring, badan yang gendut, menggunakan kolor, sedang memakan daging bangkai mentah penuh darah di tengah hutan. Saya amat kaget saat itu, tapi saya tidak menggubrisnya karena saya sedang gak mood dengan hal-hal astral. Sakit saya semakin parah. Akhirnya orang tua saya menjemput untuk dibawa pulang ke Kalimantan. Dan disinilah semua pertanyaan atas kejadian aneh saya mulai terjawab. Saat itu ternyata ibu saya bercerita ada seorang laki-laki sekitar umur 36 tahun yang sering bertamu di rumah kami. Orang tua saya sangat tertarik pada lelaki itu, padahal mereka baru mengenalnya bulan lalu. Mungkin karena lelaki itu memiliki suku yang sama dengan bapak saya, yaitu suku Banjar. Pertama kali saya melihat lelaki itu ada gejolak di dalam hati saya. Saya amat membenci dia. Terlebih setelah saya melihatnya dia seperti orang yang tidak tahu aturan. Bertamu setiap detik, setiap waktu, bahkan jam 1 malam, jam 2 malam pun bertamu. Tapi apa daya, saya saat itu sedang sakit, tidak bisa apa-apa. Dan yang paling saya benci, ortu saya menuruti semua perintahnya. Dia menyuruh menyediakan kamar kosong. Dan anehnya orang tua saya menuruti. Saya yang saat itu sedang sakit, bahkan berjalan saja tidak bisa, disuruh masuk ke kamar itu sendiri. Duduk di bawah sebuah gantungan plastik kering. Si laki-laki itu bilang ketika di dalam sana saya harus meminum air yang nanti jatuh melalui plastik itu. Ketika saya di dalam sendiri dalam keadaan gelap, ada air yang jatuh tepat ke muka saya. Saya mencoba meminum tapi nggak bisa karena air tersebut rasanya pahit sehingga saya tidak meminumnya. Setelah sekian lama saya akhirnya dilarikan ke rumah sakit dengan kursi roda karena saya saat itu sudah tidak dapat berjalan lagi. Saya langsung diopname di rumah sakit. Orang tua saya jarang menjenguk karena sibuk dengan si laki-laki sialan itu. Sore itu laki-laki itu datang dengan istrinya. Menjenguk saya, membawakan buah. Saya tidak menyentuh buah apel yang dia bawa sama sekali. Saya hanya berpura-pura baik saat itu karena saat itu ada ortu saya
Dia bilang akan menyembuhkan saya dengan menaruh kapas di punggung saya. Dan saat itu tiba-tiba kapas yang ada di punggung dipenuhi darah kental. Kata si laki-laki itu, "Gimana dek, udah mendingan?" Kemudian saya jawab, "Belum, gak ada kerasa apa-apa, biasa aja." Waktu berlalu, akhirnya saya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Sebelum melanjutkan cerita, saya akan cerita sedikit ketika mata batin saya ditutup. Saya memang sudah agak tenang, tapi ketika kelas 5 SD saya seperti memiliki kemampuan aneh. Saya bisa mengetahui orang yang kematiannya telah dekat saat bertatap muka. Jadi kejadiannya seorang wanita tua, tetangga saya sedang ke rumah saya mencari ibu saya. Namun saat itu ibu saya sedang tidak ada di rumah. Jadi si nenek menitipkan uang 40.000 katanya hutang untuk diberikan ke ibu saya. Ketika beliau pergi, sesuatu mengatakan, seperti saya tapi bukan dia sebentar lagi akan mati. Namun karena saya nggak suka sama yang gitu. Gituan saya balas ke diri saya, nggak apaan. Masih sehat gitu nggak mungkin. Jarak beberapa bulan benar terjadi kejadian berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya saya mencoba menekan diri saya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Dan akhirnya berhasil setelah saya mencoba berulang. Bisikan hati tentang kematian itu tidak muncul lagi. Kembali ke cerita saat saya telah sampai di rumah. Laki-laki itu datang, ibu saya menyuruh saya membuatkan minuman untuk dia. Saya menolak keras, "Apaan sih? Nyuguhin minum ke orang kaya gitu?" Ibu saya membentak balik, "Kamu tuh harus menghargai orang. Jangan egois." Akhirnya dengan amat terpaksa saya membawa minumannya. Setiap dia datang ke rumah saya, ya saya tidak pernah menyambutnya. Bahkan melihat wajahnya saya muak. Malam itu kakak sepupu saya dan keluarganya menginap di rumah saya. Jam 1 malam dia melihat lelaki itu masuk melalui pintu padahal pintu sudah terkunci. Lelaki itu hanya menggunakan celana kolor. Kemudian menghilang. Kakak sepupu saya mengira itu adalah bapak saya. Tapi ngapain bapak saya jalan-jalan malam, hanya menggunakan celana kolor doang. Berbagai kejadian terjadi dengan berujung malapetaka. Saya saat itu sedang menonton TV. Dia datang dan sedang masuk ke kamar kosong. Sekedar pembaca ketahui, isi kamar kosong itu adalah semua perhiasan saya dan ibu saya juga uang-uang. Seketika saya menoleh dan bisikan dari dalam diri saya memperingatkan, jangan dia mau ambil semua uang dan emas. Di situ, mengingat kejadian tersebut, saya ingin sekali menangis. Harusnya saya mempercayai itu, tapi namanya takdir. Ternyata setelah itu dia menghilang. Benar, adanya dia adalah penipu yang menggunakan ilmu gaib. Sekedar pembaca, tahu bahwa ciri-ciri lelaki itu tidak tinggi. Dengan badan gendut, akhirnya saya mengetahui bahwa jin, cebol yang memakan daging dan darah busuk bertaring, menggunakan celana kolor itu adalah si bapak itu. Setelah kejadian itu kami menjual rumah dan pindah ke tempat yang baru. Saat baru pindah hanya sedikit gangguan. Mengakin hanya salam kenal dari si penunggu rumah. Saya kuliah di Bogor, lebih tepatnya di daerah Sentul City. Awal semester 3 saya ngontrak bersama 8 orang teman saya di sebuah rumah di perumahan daerah Sentul. Perumahan tersebut terlihat masih baru, sehingga banyak rumah kosong yang belum terisi. Kami menempati salah satu rumah bertingkat, dan saya beserta salah satu teman saya yang bernama Dela menempati kamar di lantai 2. Teman sekamar saya, Dela, pernah dicekik sosok wanita di rumah kontrakan yang kami huni, tepatnya di kamar kami. Karena rumah yang kami tempati baru selesai direnovasi, sekring listrik sering yeglek. Di rumah tersebut setiap malam saya sering mendengar seperti suara kegaduhan orang yang mengobrak-abrik kresek sampah di lantai bawah. Saya tidak berani turun karena efek listrik yang suka mati, terutama saat malam, membuat rumah menjadi gelap. Esok paginya saya mengecek lantai bawah. Dekat dapur saya melihat keadaan biasa aja. Niat terjadi apa-apa. Kejadian itu terus berulang kali. Sampai setiap kantung sampah penuh saya selalu membuangnya, agar suara tersebut tidak mengganggu saya. Ketika malam, hari itu adalah ujian akhir semester. Kami bertiga yang menempati lantai atas memutuskan tidur di depan TV lantai bawah. Ya, seperti biasa kebiasaan listrik kami yang suka mati sendiri, sehingga ketika malam saat kami sudah dalam posisi enak, kami malas untuk menyalakan sekring listrik. Malam itu di saat semua teman saya telah tidur nyenyak dan rumah benar-benar gelap, saya terbangun malam hari.
Saya terbangun akibat kegaduhan di lantai 2. Rasanya seperti lemari dan isinya serta peralatan di atas ada yang mengobrak-abrik. Satu hal yang saya takutkan lebih dari sosok gaib adalah maling, karena posisi lantai 2, di mana ada 3 jendela panjang yang tidak bisa dikunci dan tidak memakai tralis, membuat saya was-was. Saya hanya memandang tangga karena saya takut ada orang yang ingin berniat jahat. Pikiran saya sudah kemana-mana. Saya berusaha membangunkan teman saya di sebelah saya, namun teman saya sepertinya sangat nyenyak. Satu hal yang saya bingung, suara gaduh sekeras itu dan teman-teman saya tidak ada satupun yang terganggu. Apa hanya Tia yang mendengar? Saya menutup seluruh badan dengan selimut. Keringat dingin keluar dari badan saya sampai akhirnya saya dapat tidur nyenyak. Esokan paginya saat itu hanya saya yang baru bangun. Saya menyalakan sekring listrik dan menuju lantai 2. Saya lega karena ternyata di atas tidak terjadi apa-apa. Tadinya saya takut ada maling yang ingin masuk, tapi suara apa malam tadi? Sepertinya memang hanya saya yang mendengar. Libur pun tiba. Teman-teman saya yang rumahnya di sekitar Jawa Barat telah pulang. Hanya sisa kami berdua di rumah itu. Seperti biasa saya tidur di lantai 2 bersama teman saya. Malam itu saya bermimpi. Saya berada di tengah lapangan yang dikelilingi hutan lebat. Ada seorang anak laki-laki lewat di depan saya. Saya pun memanggil adek sini. Anak itu menoleh dengan muka pucat datar, dengan mata yang bersinar seperti mata kucing di malam hari. Seketika ada seseorang. Saya tidak melihat wajahnya. Orang tersebut menepuk pundak saya dan berkata, "Hei, jangan dipanggil. Kalau kamu panggil nanti dia bakal ngikutin kamu terus." Seketika setelah pria yang menepuk pundak saya berkata seperti itu, saya pun bangun. Aneh. Saya bangun tapi badan saya sangat kaku. Jangankan bergeser menekuk jari. Kelingking saja susah. Selama 2 jam saya tidak dapat bergerak dan keringat dingin. Akhirnya perlahan saya dapat menggerakkan badan saya. Kemudian saya tidur dengan mendekat ke teman di sebelah saya. Entah kenapa esokan paginya saya refleks membersihkan kamar mandi lantai 2. Memang kamar mandi lantai 2 jarang kami gunakan sehingga kotor. Kami lebih sering menggunakan kamar mandi lantai bawah karena hawa kamar mandi di lantai 2 nggak enak. Dari mimpi itu saya menjadi lebih sering menggunakan kamar mandi lantai 2 karena menurut saya lebih baik diberi hawa manusia daripada nggak ada sama sekali. Sekedar tambahan cerita, sewaktu saya kecil sekitar umur 4 tahun saya berkunjung ke rumah paman saya yang letaknya di daerah pesisir laut. Saat itu sedang mati listrik sekota, jadi keadaan benar-benar gelap. Ketika itu saya sedang melihat langit. Dari teras rumah paman saya melihat di sekitar ranting pohon kering ada bola api yang terbang. Saat itu juga saya langsung bertanya pada paman dan orang tua saya yang saat itu juga sedang berbincang di teras. "Bu, itu ada bola api terbang, itu apa?" Mereka yang sedang berbincang saling memandang dan kata paman saya saat itu, "Oh Bu, itu bintang kemukus." Karena saat itu saya masih kecil jadi saya percaya dengan paman saya. Tapi setelah saya besar saya mencari tahu apa itu dan banyak orang yang mengatakan itu adalah santet. Apakah itu benar? Cuman Allah yang tahu. Masih di rumah kontrakan yang sama. Setelah kepindahan kami pada gangguan malam hari dan kami akhirnya kembali dari kampung halaman. Siang itu saya sedang mencuci piring di dapur. Saat itu saya sedang sendirian di rumah, tiba-tiba seperti ada yang meniup telegetin. Ketika malam terdengar suara piring dan sendok seperti bergeser begitu, juga dengan gelas-gelasnya. Dalam cerita gangguan malam hari pertama, saya memang memiliki kemampuan melihat hal aneh, dan mata batin saya memang telah ditutup, namun sampai detik ini saya masih dapat melihat mereka dalam keadaan tidur, setengah sadar, atau dalam keadaan roh. Suatu ketika saya bertemu salah satu jin penunggu rumah tersebut. Jin itu kejam menurut saya. Dia adalah seorang nenek dengan baju putih, rambut putih sebahu dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas. Biasa disebut Banaspati. Nenek itu melotot pada saya seperti sangat marah. Kalimat tasbih yang biasa saya gunakan tidak dapat terucap, bibir saya yang kaku. Satu-satunya kalimat yang dapat saya ucapkan walaupun kaku adalah kalimat Allahu Akbar. Setelah membacanya saya langsung terbangun. Masih di rumah kontrakan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1. Saya bermimpi saya melewati suatu rumah dalam keadaan sangat gelap.
seperti malam hari tapi lebih gelap tanpa cahaya. Ketika saya lewat, terdengar suara anjing kemudian berubah menjadi bayi menangis dan berubah lagi menjadi suara wanita tertawa. Kemudian salah satu orang di depan saya mengatakan, itu rumahnya harus didoain. Saya pun masuk dan membaca doa dengan beberapa orc yang saya tidak kenal. Ketika kami membaca doa, anjing tersebut seperti merasa kesakitan. Anjingnya kecil, sebesar bola kaki tapi agak lebih kecil lagi dengan taring. Kukunya kasar dan tajam. Semakin keras kami berdoa, semakin kencang dia berteriak seperti suara ringkihan keledai, lebih cempreng lagi. Suaranya benar-benar membekukan telinga. Saya bergegas mengambil anjing tersebut, membuka telinganya dan membaca kalimat tasbih sekeras-kerasnya di telinga anjing tersebut. Anjing tersebut semakin kesakitan. Bukunya rontok, yang tersisa hanya kulit. Terlihat wajahnya berubah berbentuk, seperti wajah jin kulit mengkerut. Saya semakin keras membacanya sampai mulut jin tersebut sobek karena teriak. Dan akhirnya saya terbangun dengan posisi seperti dalam mimpi. Posisi tangan saya seperti membawa jin tersebut dalam mimpi. Setelah saya ingat-ingat, rumah yang ada dalam mimpi tersebut adalah rumah saya dulu di Kalimantan. Sebelum saya pindah ke rumah baru. Pada semester akhir saya tidak lagi menempati kontrakan. Kini saya pindah ke sebuah kos-kosan dengan seorang teman. Pada awal kepindahan hari pertama, saya mendapat salam jumpa. Saya saat itu sedang menonton drama Korea dengan segelas kopi di samping laptop saya, dan tiba-tiba gelas saya bergeser ke arah depan dengan sendirinya. Padahal di kamar itu hanya ada saya sementara teman saya sedang kuliah. Karena kesal saya tarik lagi gelas saya tadi. Hari selanjutnya wanita berambut panjang tidur di atas badan saya, sehingga terasa berat. Wajahnya seram, rambutnya panjang. Dengan baju putih, umurnya sekitar 12 tahun. Setiap saya sedang datang bulan memang saya sering diganggu. Suatu malam saya dan teman saya tidur. Kami tidur menggunakan kasur matras masing-masing. Biasanya kasur saya berdempetan dengan kasur dia. Tapi malam itu sangat panas. Efek globalisasi kali ya. Jadi saya memutuskan tidur berjauhan. Belum sempat saya tertidur, badan saya terasa berat. Saya pikir itu teman saya. Biasa, kalau lagi tidur suka guling-guling. Saya biarkan saja karena sudah mengantuk. Kemudian saya terbangun, saya mau ganti posisi, tapi saya nggak bisa gerak. Saya lihat ada tangan di atas badan saya. Asidela, nama teman sekamar. Ya udah, lah. Saya lanjut tidur dan saya bangun lagi karena kesemutan. Kali ini ada dua tangannya. Saya masih dalam posisi nggak bisa gerak. Saya pegang tangannya Del bangun. Nggak bisa gerak, geser go. Tangannya gerak tapi nggak ada reaksi. Tiba-tiba muncul dua tangan lagi, total ada 4 tangan di badan saya. Dan bodohnya di situ saya baru mikir nggak mungkin itu tangan teman saya. Ciri-ciri tangannya besar, hitam, dengan bercak hitam di sekitar kukunya. Saya melepas genggaman saya dan berusaha bergerak menoleh ke kiri. Saya pun lepas dari cengkeraman entah makhluk apa itu. Akhirnya saya berdiri dan memperebutkan kasur saya ke teman saya dan kembali tidur.